Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas UTS dengan tema intelijensi atau kecerdasan dan aplikasinya dalam pembelajaran oleh Umi Dekawati, NIM 2322002. Dosen pengampu Bu Asih Pujihastuti, MA. Mata kuliah Psikologi Pendidikan. Program studi PIAUD Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung 2024. Intelijensi merupakan kemampuan yang bersifat umum dan potensial. Banyak tokoh yang mendeskripsikan intelijensi sebagai kemampuan individu memecahkan masalah atau problem solving, dan ada juga pakar yang mendeskripsikan intelijensi sebagai kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa intelijensi ialah kemampuan individu dalam mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut menurut Senjaya 2010. 1. Pengaruh faktor bawaan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga atau bersanak saudara, nilai dalam tes IQ mereka berkolerasi tinggi, sekitar kurang lebih 0,50. Orang yang kembar kurang lebih 0,90. Yang tidak bersanak saudara kurang lebih 0,20. Anak yang diadopsi korelasi dengan orang tua angkatnya kurang lebih 0,10 sampai kurang lebih 0,20. 2. Pengaruh faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting selain guru. Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional, dan lingkungan yang memegang peran yang amat penting seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain. 3. Stabilitas intelijensi dan IQ. Intelijensi bukanlah IQ. Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedang IQ hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi itu, atau yang notabene hanya mengukur sebagai kelompok dari intelijensi. Stabilitas intelijensi tergantung perkembangan organik otak. 4. Pengaruh faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami perubahan dan perkembangan. Tiap organ fisik atau psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. 5. Pengaruh faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. 6. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendukung manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. 7. Kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Semua faktor tersebut di atas bersangkutan satu sama lain. Untuk menentukan intelijensi seorang anak, kita tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut, karena intelijensi adalah faktor total. Keseluruhan faktor turut serta menentukan dalam intelijensi seseorang. Aplikasi intelijensi dalam pendidikan. Dalam perkembangannya, intelijensi yang diimplikasikan dalam pendidikan selalu dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran. Implikasi dalam pendidikan menggunakan tes intelijensi yang tersusun sedemikian rupa. Dalam pendidikan,
intelijensi seseorang pelajar ditentukan berdasarkan hasil tes intelijensi, baik itu hasil belajar seorang pelajar maupun dalam penyaringan siswa baru. Selain itu, tes intelijensi dalam dunia pendidikan dapat digunakan jauh lebih luas lagi. Tes intelijensi dapat digunakan dalam penggolongan pelajar dan pemilihan atau penentuan jurusan. Anak yang memiliki intelijensi abnormal, baik sangat tinggi atau superior, maupun yang sangat rendah atau inferior, sama-sama menimbulkan masalah bila ditinjau dari dunia pendidikan. Pentingnya makna perbedaan individual khususnya dalam hal intelijensi membawa kesadaran dalam dunia pendidikan akan perlunya perlakuan khusus terhadap anak didik yang tergolong memiliki tingkat intelijensi tidak biasa. Anak yang memiliki intelijensi begitu rendah sehingga kemampuan belajarnya sangat terbatas memerlukan program khusus yang memungkinkan mereka belajar dengan beban kecepatan yang sesuai dengan keterbatasan mereka. Pada sisi lain, anak yang memiliki kemampuan superior pun memerlukan program khusus yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap potensi lebih yang mereka punyai sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal dan tidak menimbulkan problem psikologis lain. Menurut Anwar, 2004.2/170. Kesimpulan, bukan masalah seberapa tinggi tingkat intelijensi seorang anak, tetapi seberapa besar usaha kita dalam memberdayakan intelijensi yang ada pada diri pelajar seoptimal mungkin bagi masyarakat awam agar dapat memahami apa sebenarnya intelijensi dan manfaatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.